Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Jiwan, kembali lagi sama saya di podcast Jiwan TV, Inspiring Creativity and Education. Oke Sobat Jiwan, kali ini kita kedatangan tamu yaitu Ustazah Nofriza dan M. Rifki. M. Rifki ini adalah peraih medali perak Olimpiade PAI tingkat nasional. Dan Ustazah Nofriza sendiri adalah pembina dari Olimpiade PAI di sekolah kita. Ustazah sama Iki apa kabar nih? Alhamdulillah, sehat. Sehat pikiranku luar biasa. Allahu Akbar. Kurang semangat kelihatan kalau kita ulang lagi boleh ya Zah? Boleh. Ustazah aja coba yang tanya. Kata Ilah. Oke. Ustazah sama Iki gimana? Apa kabarnya nih? Alhamdulillah, sehat badanku, sehat hatiku, sehat pikiranku, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah ya Ustazah. Terima kasih buat Iki sama Ustazah udah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast kita ini. Untuk Iki nih, aku boleh tahu nggak sih apa sih keseharian Iki di SMA kita ini? Ya, untuk biasanya keseharian Iki di SMA ini sering disingkat sapu-sapu atau sekolah pulang. Kalau Ustazah, apakah ada kegiatan juga di sekolah kita? Kalau anak kegiatannya sama dengan guru-guru yang lain, mengajar sesuai jadwal di sekolah. Ya. Kemudian tambah kalau ada info-info tentang ada kegiatan lomba, kemudian disiapkan termasuk nanti ada ekskul tahfiz dan ada juga ekskul nasyid, ada juga kegiatan rois. Iki kita boleh tanya-tanya sama Iki. Untuk perasaan Iki sendiri nih waktu diumumkan sebagai peraih medali perak di Olimpiade PAI tingkat nasional, gimana sih perasaan Iki waktu itu? Oke, untuk sebelumnya Iki merasa kurang percaya diri untuk bisa meraih medali perak dalam Olimpiade PAI nasional itu. Namun ketika nama Iki disebutkan, alhamdulillah ternyata Iki berada di posisi kelima mendapatkan medali perak dan rasanya sangat melegakan. Dan untuk Ustazah, mungkin merasakan apa yang Iki rasakan juga ya Zah. Terus ada nggak sih rasa lain yang Ustazah rasakan pas Iki disebutkan waktu saat itu? Oh ya, ketika pengumuman lomba itu, ini lombanya sudah tingkat nasional, bukan lagi tingkat kabupaten atau provinsi. Nah, ketika pengumuman lomba itu rasanya memang deg-degan ketika akan disebutkan pemenang lombanya, karena kita merasa kita di SMA Negeri 1 Gunung Talang, kita itu di posisi berapa? Apakah kita dari 33 finalis ya Ki, yang dilombakan, yang ikut final di Olimpiade PAI tingkat nasional itu ada 33 finalis. Sebelum disebutkan juara-juaranya itu terpikir posisi kita di mana ya? Apakah kita di posisi 15-an ke bawah atau bagaimana? Ternyata mulai disebutkan itu dari peringkat satunya dulu ya Ki. Peringkat satunya, peringkat 2, 3, peringkat 3 Sumatera Barat. Alhamdulillah Sumatera Barat sepertinya untuk Olimpiade PAI Sumatera Barat itu perlu diperhitungkan di tingkat nasional, karena SMA 10 Padang itu ada posisi peringkat 3 dan keempat kembali ke Jawa Barat atau Jawa Tengah, kemudian di posisi 5. Ternyata di posisi 5 nama Rifki yang disebutkan dari SMA 1 Gunung Talang, Provinsi Sumatera Barat. Sehingga waktu itu Masya Allah luar biasa, kita tidak menyangka alhamdulillah kita bisa meraih prestasi yang seperti itu. Oh iya Zah, dan untuk yang menyelenggarakan Olimpiade PAI ini, kalau misalnya akan boleh tahu itu dari mana ya Zah?
penyelenggara dari Olimpiade PAI ini adalah AKPAI. AKPAI itu kependekan dari Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia. AKPAI ini adalah suatu organisasi profesi di mana sangat berperan penting sekali dalam peningkatan guru PAI dan peningkatan kualitas pembelajaran PAI di sekolah. Kemudian Olimpiade PAI ini sudah diakui oleh Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional, sehingga piagam Olimpiade PAI ini bisa dipakai untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, sama statusnya dengan piagam-piagam dari Olimpiade yang lain seperti Olimpiade matematik, Olimpiade fisika gitu. Oke. Nah, Iki, apa sih persiapan Iki untuk mempersiapkan Olimpiade PAI ke tingkat nasional? Oke, sebelumnya itu kami melalui babak penyisihan atau semifinal di tingkat provinsi. Nah, pada saat itu Iki bersama Helena dilatih oleh Ustazah menjelang babak penyisihan itu. Setelah pengumuman tanggal 30 November dikeluarkan pengumuman bahwa Iki ternyata lolos ke tingkat nasional. Nah, dari sebagai finalis untuk tingkat nasional. Dari tanggal 30 itu hingga tanggal 15 Desember Iki setiap pulang sekolah dilatih belajar tentang kisi-kisi untuk soal tingkat nasional bersama Ustazah. Oh ya, Zah, untuk materi-materi yang keluar untuk Olimpiade PAI itu apakah materi PAI umum atau itu ada materi khususnya juga yang diperlombakan? Untuk materi-materi yang dilombakan di Olimpiade PAI itu materinya semua materi yang kita pelajari di sekolah, termasuk dalamnya materi kelas 10, 11, dan 12. Yang pertama itu ada Al-Quran dan hadisnya ada, kemudian ada materi akidah. Materi akidah itu termasuk dalamnya Syu'ubul Iman, ada Asmaul Husna juga, kemudian ada materi fikih, termasuk di dalamnya materi fikih itu ada materi pernikahan, larangan pergaulan bebas, ada materi ilmu faraid juga, kemudian ada materi sejarah, kemudian ditambah dengan ada materi usul fiqh, kemudian tasawuf dan filsafat Islam. Nah, gitu. Jadi lumayan padat. Nah, Iki gimana tuh cara Iki untuk menyimbangi, kan sekarang kan Iki udah kelas 12 kan ya, jadi gimana cara Iki menyimbangi untuk Olimpiade PAI dan dengan pelajaran kita kelas 12 kan lagi ngejar-ngejarnya banget tuh. Ya, jadi kebetulan pada saat Iki dinyatakan lulus sebagai finalis untuk tingkat nasional itu jadwalnya berdempetan dengan ujian akhir semester 1. Jadi untuk malamnya Iki belajar untuk ujian besoknya. Setelah ujian pada hari itu Iki dilatih bersama dengan Ustazah, dan pulangnya malam lanjut belajar untuk ujian besok, kemudian seperti itu Sampai selesai ujian. ya, sampai selesai ujian. Nah, Iki tadi kan kiat-kiat dari Ustazah nih sebagai pembina. Nah, kalau dari Ki ada nggak sih rahasianya supaya kita bisa menang dalam perlombaan itu? Karena Iki kan dikenal di sekolah kita mungkin tidak hanya di lomba PAI saja gitu. Untuk kiat-kiat dari Iki mungkin lebih perbanyak untuk membaca soal atau lebih perbanyak untuk membahas-bahas materi yang ada di dalam kisi-kisi yang udah dikasih. Karena dalam perlombaan ini kami diberikan kisi-kisi, jadi alhamdulillahnya Iki bisa membahas beberapa materi bersama Ustazah sebelum mengikuti perlombaan. Anda bisa tambahkan Ila, untuk dalam lomba itu tidak hanya materi-materi yang ada di kisi-kisi, tidak hanya materi-materi PAI yang dilombakan, tapi ada seperti yang Iki bilang tadi, ada 2 tahap. Iki baru cerita yang 1 tahap yang fit tes. Ada satu lagi tahap yang kedua. Tahap yang kedua itu
lombanya itu berbentuk presentasi. Iya, Jadi Iki harus bikin PPT. PPT itu isinya tentang penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dihubungkan dengan moderasi beragama. Dan pada tahap kedua itu Iki harus presentasi di depan Dewan Juri, dan penilaiannya 60% dari paper test dan 40% dari presentasi. Nah, jadi tidak finalis itu tidak diminta kemampuannya hanya di bidang materi PAI saja, tapi juga diminta keterampilannya dalam menampilkan presentasi. Dan ada temanya itu, permasalahan yang dibahas itu tentang penerapan proyek profil pelajar Pancasila dihubungkan dengan moderasi beragama. Gitu Ila. Kalau bisa nggak selainkan nih Zah juga pernah cerita kan waktu di Kelasila, dan Iki juga pernah ditanya sama juri kalau misalnya yang ada non-Islam di iya. sekolah kita. Nah, itu kemarin tuh jawabnya apa sih? Pada saat itu jurinya bertanya apakah di SMA Negeri 1 Gunung Talang siswanya muslim semua, dan Iki menjawab tidak karena ada siswa kelas ILA yang non muslim. Juri lanjut bertanya apakah ia dipaksa untuk belajar pendidikan agama Islam. Iki jawab tidak karena bagi teman kita yang non muslim itu diberikan kebebasan untuk ikut belajar pendidikan agama Islam atau boleh keluar dari ruangan tidak belajar gitu. Ya. Jadi menurut anak itu juga merupakan suatu hal yang menjadi penilaian yang meningkatkan, bisa mendongkrak nilai kayaknya ya Ki, karena tidak semua finalis itu yang dikasih pertanyaan setelah presentasi. Iya. Karena itu kan erat hubungannya dengan moderasi beragama. Iya. Nah, Ian udah menang nih Olimpiade PAI tingkat nasional. Nah, keinginan Iki selanjutnya apa nanti? Keinginan Iki selanjutnya ya semoga Iki selanjutnya bisa diterima di perguruan tinggi negeri yang Iki harapkan. Amin. Mungkin dengan kata-kata motivasi dari Ustazah tadi itu penutup kita pada siang hari ini. Terima kasih Iki, terima kasih Ustazah sudah mau ke podcast Juan TV ini. Sama-sama. Baik Sobat Juan, mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.